Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Assalamualaikum Reni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita pada kegiatan kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan memulai materinya tentang modul ajar. Baiklah, mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa sejenak agar kegiatan kita lancar pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita minta tampilan dari Ibu Nurul Aini yang akan menyampaikan tentang modul ajar. Kepada Ibu, disilahkan dengan segala hormat. Terima kasih untuk Ibu Moderator, Bu Reni, yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini mengenai modul ajar. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita mulai pada presentasi yang akan saya sampaikan, mari kita tingkatkan dulu semangat kita nih sebelum kita mulai. Oke, kita ice breaking dulu ya. Baik, Ice Bu. breaking-nya yaitu seperti ini. Ibu Bapak mungkin sudah tahu ada yang namanya senam otak? Ya? Ya, masih bingung, Bu. Mungkin bisa ditunjukkan. Nah, misalnya seperti ini. Yang satu itu fungsinya sebagai pistol. Nah, yang satu sebagai orang. Yang kanan pistol, yang kanan orang. Nanti, bisa dicoba. Nah, nanti ketika saya nyanyikan ada seperti na 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 seperti itu bisa? Jadi Dicoba, bergiliran. Bu. Ya, bergiliran ya antara yang pistol dan yang jadi orang kanan kiri seperti itu ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, kita sinkronkan nih antara anggota tubuh kita dengan kepala kita ya. Oke, 1, 2, 3. Na 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 na. Oke, seperti itu. Tangan dulu. Ya. Oke, sekarang saya mohon izin untuk share screen ya Ibu Bapak mengenai modul ajar yang akan saya sampaikan. Oke, sudah nampak Ibu Bapak? Belum, Bu. Belum? Nah, ini udah nampak, Bu. Udah, oke. Nah, Ibu Bapak, hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai modul ajar. Nah, sebelumnya Ibu Bapak juga belajar mengenai apa itu tujuan dari pembelajaran, apa itu capaian pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai modul ajar. Oke, nah dalam modul ajar ini ada kita harus tahu dulu nih apa konsep dari modul ajar itu sendiri. Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, jadi modul ajar ini gunanya untuk pedoman kita sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, kalau dalam kurikulum 2013 itu biasanya disebut dengan RPP ya, yang Ibu Bapak juga biasa buat. Nah, kalau dalam sekolah penggerak itu namanya modul ajar. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menyusun modul ajar ini? Nah, modul ajar ini dimulai dari profil pelajar Pancasila dulu yang telah ditentukan, lalu pencapaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian baru kita bisa membuat modul ajarnya seperti itu. Nah, Ibu Bapak, dalam menyusun modul ajar ini ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan, yang kita usahakan komponen-komponen ini ada di dalam modul ajar yang kita buat. Nah, di sini komponen utamanya itu ada 3. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga itu lampiran. Nah, dalam informasi umum ini ada beberapa bagian-bagian lagi subkomponennya, yaitu ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Nah,
Selanjutnya, pada komponen inti itu terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, juga refleksi peserta didik dan guru dari hasil pelaksanaan pembelajarannya. Lalu di lampirannya yaitu komponen yang ketiga terdapat lembar kerja peserta didik. Ada juga bahan bacaan guru dan peserta didik, lalu glosarium dan juga daftar pustaka. Nah, kita mulai dulu dari informasi umum ya Bapak-bapak, Bapak dan Ibu semua. Masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Ya, Jelas. oke. Nah, untuk selanjutnya kita bahas dulu di informasi umum. Tadi sudah dijelaskan bahwa di informasi umum ini ada beberapa subkomponennya, yaitu identitas modulnya. Nah, di sini diisi dengan nama penyusun atau institusinya, kapan modul ajar itu disusun, terus ini untuk jenjang apa, sekolah dasarkah, sekolah menengahkah, dan sebagainya, kelasnya, serta alokasi waktunya. Lalu, untuk informasi umum yang kedua itu adalah kompetensi awal. Nah, bedanya dengan kurikulum yang ada RPP gitu pada kurikulum 2013 itu di sini pada pada modul ajar di sekolah penggerak itu ada yang namanya kompetensi awal dengan tujuan apa? Dicantumkan di modul ajar agar pembaca atau pembuat modul ajar ini tahu pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Oke, yang selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini pasti Ibu Bapak sudah tahu ya. Coba boleh disebutkan apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ya, kayaknya satu mandiri, Bu, mandiri. Ya, betul. Ada mandiri. Coba ada apa lagi? Ada 6 ya. Ada Waduh, mandiri, ada 6. ya, apalagi coba. Oh, gotong royong, Bu, gotong royong. Ya, betul. Gotong royong, ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu Berharga ada mulia. juga, ya, ada berpikir kritis, kreatif, dan kebinekaan Berkebinekaan global. global, Bu. Iya, betul itu, Pak. Nah, jadi di modul ajar ini diharapkan profil pelajar Pancasilanya kita munculkan. Tidak harus semuanya, tapi ada yang dimunculkan beberapa gitu dari satu modul ajar seperti itu. Lalu yang keempat ada sarana dan prasarana. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, sarana dan prasarana ini adalah fasilitas apa yang menunjang nantinya yang akan digunakan ketika proses pembelajaran seperti itu. Yang selanjutnya ada target peserta didik. Nah, di sini untuk target peserta didik itu ada yang reguler. Reguler itu berarti kemampuannya umum atau sama, berada di tengah-tengah gitu. Untuk yang ada yang kesulitan belajar atau yang pencapaiannya lebih tinggi dari yang lainnya. Dan yang keenam yaitu ada model pembelajarannya. Bisa jadi mungkin saat ini kita kebanyakan sedang menjalankan PJJ atau secara daring. Nah, berarti di situ modelnya daring. Atau ada yang sudah tatap muka, berarti di situ juga dituliskan modelnya tatap muka atau luring. Nah, selanjutnya ada komponen inti. Setelah tadi komponen yang pertama itu informasi umum. Nah, di sini ada komponen inti, yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan apa sih yang ingin kita capai setelah di modul ajar ini? Lalu yang keduanya ada pemahaman bermakna. Yang ketiganya ada pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik ini diharapkan ditulis pada modul ajar. Nah, agar apa? Agar si yang menggunakan modul ajar ini, pendidik yang menggunakan modul ajar ini bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dari peserta didiknya. Lalu ada kegiatan pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan, lalu inti, lalu penutup. Lalu ada asesmen. Nah, jadi asesmen ini adalah asesmen yang kita gunakan untuk mencapai tujuan yang telah dituliskan sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ini pasti Ibu Bapak sudah tahu bahwa pengayaan itu adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang capaiannya lebih tinggi biar dia bisa mengembangkan potensinya. Nah, untuk remedial, untuk peserta didik yang membutuhkan bimbingan seperti itu. Nah, komponen yang terakhir adalah lampiran. Nah, di lampiran ini kita mencantumkan pertama lembar kerja peserta didik. Apa saja lembar kerjanya atau
soal-soal yang digunakan, tes-tes yang digunakan, bisa juga berupa rubrik penilaian seperti itu. Lalu bahan bacaan guru dan peserta didik. Di situ bisa memuat materi-materi yang kita ajarkan pada modul ajar tersebut. Dan yang selanjutnya ada glosarium dan juga daftar pustaka berupa sumber-sumber yang kita gunakan seperti itu. Nah, Ibu Bapak, dari yang saya sampaikan tadi itu mengenai komponen yang diharapkan ada pada modul ajar seperti itu. Nah, dari yang disampaikan, coba nih mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada tanggapan dari Ibu Bapak semua? Permisi Bu, saya mau tanya. Untuk yang pengayaan itu ya Bu ya, apakah diperlukan soalnya tuh harus banyak begitu Bu atau mungkin cukup 1-2 gitu kan namanya pengayaan kan cuma tambahan ya Bu ya, mungkin bisa Ya, tambahan. diberitahu gitu. Nah, mungkin untuk pengayaan sendiri, pengayaan itu kan tujuannya untuk anak yang kemampuannya lebih tinggi ya, Ibu Bapak. Nah, jadi kita bisa biasanya kan kalau yang lebih tinggi itu lebih sedikit ya anaknya dibandingkan dengan yang kemampuannya secara umum sama gitu. Nah, biasanya bisa kita beri berupa soal misalnya 2 buah gitu untuk mereka lebih mengembangkan potensi yang mereka miliki seperti itu mungkin Oh ya. berarti nggak harus banyak ya Bu, yang penting Ya, sedikit pun bisa nah ya. gitu. Iya, Oke, seperti terima itu, kasih Pak. Bu. Iya, sama-sama, Pak. Oke. Ini Bu, Ya, dari Bu. penjelasan saya ingin memperjelas atau bagaimana lah ini atau semacam penguatan atau bagaimana. Dari penjelasan yang sudah saya dengar tadi, yang sudah Ibu terangkan tadi, kalau kita kaitkan dengan KTSP, modul ajar ini kan sama dengan RPP, kan itu. Cuman di dalam modul ajar ini lagi sudah terlihat semuanya di sana. Ada pengayaannya bagaimana, lampiran-lampiran atau materi LKPD-nya juga sudah ada di sana. Jadi kalau kita bandingkan dengan RPP, berarti modul ajar ini lebih lengkap lagi dibanding dengan RPP yang sudah kita buat itu. Dan lebih mendetail gitu. Ya betul sekali Bu Reni. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Betul sekali yang dikatakan Bu Reni. Jadi dalam modul ajar ini siapapun misalnya ya, kita yang membuat modul ajar, tapi guru yang lain juga bisa membaca gitu dan tahu apa sih tujuannya, apa yang harus dilaksanakan pada saat pembelajaran. Jadi bisa terbaca oleh semuanya karena di modul ajar ini dimasukkan secara rinci ya, lebih jelas gitu dibandingkan dengan RPP pada kurikulum sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, Ibu Bapak, saya punya kuis nih. Oke, kita masuk ke kuis. Gini, ketika nanti akan saya bacakan soalnya, ketika yang saya katakan itu pernyataannya salah, nah maka Ibu Bapak tangannya seperti ini, X. Oke, nah ketika pernyataannya itu benar, maka Ibu Bapak bisa membuat lingkaran seperti ini. Ya, oke, kita mulai. Siap Ibu Bapak? Ya Bu. Oke. Pernyataan pertama. Oke, sebentar. Ini berkaitan dengan komponen yang tadi saya jelaskan ya. Yang pertama, modul ajar memuat sejumlah alat atau sarana, media, metode, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Oke, kira-kira apa nih? X atau O? Bu. Oke, betul. Sip. Semuanya berarti sudah paham ya apa itu modul ajar. Oke. Yang selanjutnya, pernyataan kedua. Komponen modul ajar terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. O atau X. Oke, saya ulang. Bu. Komponen modul ajar terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. O atau X? Salah Bu. Nah, gimana nih? Ada yang jawab O, ada yang jawab X. Oke, coba kira-kira jawabannya apa ya yang betul? Apa, O Bu? atau X?
Nah, jawaban yang betul adalah X ya. Aduh. Karena tadi Oke, Bu. dijelaskan. Modul ajar itu kan terdiri dari 3 komponen. Betul, Bu. Umum, Ya, sama aspek pengetahuan, kemudian baru lampirannya. Jadi ya betul, Bu Reni. Oke. Oke. Masih ada nih 3 pernyataan lagi ya. Siap. Yang ketiga, pengayaan diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan. Oke, X atau salah. O? X, Bu. Iya, jawabannya X. Kenapa X? Kenapa jawabannya X? Kalau untuk yang butuh bimbingan itu bukan pengayaan tapi remedial, Bu. Iya, betul sekali, Pak Theo. Iya. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Terdapat 4 poin pada komponen lampiran dalam modul ajar sekolah penggerak. X atau O? Ada 4 dalam lampiran, X atau O? X. Ya, kayaknya. X. Udah ragu-ragu ya. Ya. Harusnya jawabannya O. Oh, Bu, aduh. Karena ya Pak Rahmat sudah masuk ya. Karena dalam lampiran itu ada 4 tadi, ada LKPD, ada bahan bacaan, dan glosarium dan daftar pustaka. Seperti itu ya, Ibu Bapak. Oke. Baik. Yang terakhir nih untuk pernyataannya Pak Rahmat bisa ikutan ya. Ketika salah jawabannya berarti X, kalau betul O ya. Pak Rahmat bisa dengar? Masih di mute, Pak Rohmat. Pak Rahmat bisa dengar? Dengar. Ya. Baru dapat orang nih. Iya. Ya, siapa? Baik, yuk. Oke, kita ke pernyataan selanjutnya ya. Yang kelima. Tujuan pembelajaran dalam modul ajar mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran yang ingin dicapai. O atau X? Oke, Pak Rohmat jawabannya apa? saya emang saya. Benar. O atau X? Benar. Terima Betul kasih, ya? Bu. Dan Pak Theo iya. Oh, karena tadi Inilah lagi latihannya. tujuan Rekaman, Pak. pembelajaran udah mulai, Pak. Oh, udah direkam. Ya, Sudah lanjut mulai, aja, ya. Pak. Lanjut. Kita lanjut. Oke, jadi yang barusan jawabannya adalah O. Oh. Karena tujuan itu yang ingin dicapai ya, maka mencerminkan hal-hal yang penting. Oke, satu lagi deh bonus nih. Oke. Satu lagi. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. O atau X? Oh kayaknya ya. Oke, betul. Ya, betul semuanya ya Ibu Bapak. Ternyata Ibu Bapak sudah memahami komponen-komponen dari modul ajar. Nah, semoga nanti ke depannya kita bisa membuat atau menyusun modul ajar disesuaikan dengan satuan pendidikan kita masing-masing. Oke, Ibu Bapak, mungkin sekian untuk materi dari saya mengenai modul ajar, komponen-komponennya, dan konsepnya seperti apa sih modul ajar yang harus kita buat dalam sekolah penggerak ini. Ya, terima kasih untuk waktunya dan saya kembalikan Terima kasih Bu kepada- Nurul. Ya, Terima kasih, sama-sama, Bu. Pak. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, aplaus untuk Ibu Nurul Aini telah menampilkan tentang modul ajar. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, itulah tampilan dari Bu Nurul Aini tadi tentang modul ajar yang sudah memberi ulasannya panjang lebar kepada kita semua. Semoga dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Baiklah, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.